Tidak boleh memilih pemimpin non-muslim. Tidak boleh memilih pemimpin non-muslim kecuali Anda berada di wilayah non-muslim. Kita hidup di wilayah kita minoritas, memang harus mereka jadi pemimpin, silakan. Tapi kalau di wilayah Islam tidak boleh. Itu sudah, mau dia adil kah, mau dia berani kah, mau dia apa, tidak boleh milih non-muslim. Tapi yang jelas kita hukum syar'inya di komunitas muslim tidak boleh memilih non-muslim. Baik, tinggal bagaimana solusinya Ustaz? Kalau seandainya tidak ada pilihan ya. Tentu saja saya sedih kalau mendengar dikatakan tidak ada pilihannya. Saya pribadi, masa Jakarta seluas ini ya, tidak ada satu pemimpin muslim bisa dipilih? Saya masih belum bisa nerima gitu. Susah. Gimana caranya? Dan jangan rekodnya seorang muslim yang pernah memimpin buruk dijadikan tolok ukur, berarti semua muslim buruk, maka nggak apa-apa deh kita pilih orang non muslim. Nggak bisa ini. Masa orang yang pernah buruk satu lalu semua dipukul rata? Bapak Ibu mau di sini kalau ada seorang muslim pernah mencuri, kita semua pencuri? Nggak mau Pak, dan dia dong sendiri kan itu. Orang kalau kerja di perusahaan ada satu pegawai buat salah, maka dianya dihukum, bukan semua perusahaannya gitu. Nggak boleh gitu. Jadi harus kita berbuat adil ya, berbuat adil. Maka Allahu alam, yang saya lihat adalah semestinya sekarang semua ormas Islam ya, semua yayasan, semua lembaga mengatasnamakan Islam harus bersatu untuk menunjuk pemimpin dan bukan mengedepankan egonya. Bukan karena ini dari partai saya maka saya tunjuk, enggak. Siapa muslim yang paling layak jadi pemimpin, sodorkan dia. Itu hukum Islam. Harusnya begitu. Indonesia ini saya bukan mempromosikan satu orang, bukan ya. Tapi kita bicara realita. Bukankah pada saat Pak Habibie jadi presiden Indonesia dulu harum namanya? Dolar dari 18.000 jadi sisa 6.000 dalam hitungan berapa bulan. Ada kekurangan dan kelebihan, manusia semua punya kurang kelebihan. Tapi bukankah namanya harum? Sampai orang-orang di barat semua mengatakan Indonesia benar tuh memilih orang ini. Nah, orang pintar gitu. Apa kita nggak punya Habibie-Habibie yang lain? Banyak. Di kampus-kampus tuh banyak orang-orang yang pintar, banyak kiai-kiai yang memimpin pesantren jutaan, ya ribuan santrinya bisa jadi hafal Quran, bisa jadi baik. Kenapa nggak dipilih? Kenapa kita nggak sportif untuk mencari siapa yang paling baik, dipilih, disodorin? Ini masalah umat Islam jor-joran sendiri nih, egonya yang bermain, bukan masalah memang hukum Allah gitu. Saya kasih contoh rasional Bapak Ibu sekalian. Kalau saya beragama Nasrani, jadi pemimpin misalnya, lalu saya bangun gereja, wajar nggak kira-kira? Wajar, agama saya. Kalau saya bela agama saya, wajar nggak? Wajar. Kalau saya muslim, saya bangun masjid, wajar nggak? Berarti jangan salahin tuh kalau non muslim jadi pemimpin lalu dia bela agamanya, Anda semua pendukungnya ya? Kan gitu. Jadi harusnya kita paham masalah itu. Memang penting untuk diketahui Bapak Ibu sekalian. Jadi saya bukan sedang menyorotin pemimpin non muslimnya karena mungkin dia punya kelebihan lalu disebutkan. Saya tidak bicara masalah. Saya bicara masalah hukum agama Islam. Kita muslim bicara masalah hukum. Anda kalau bertanya kepada seorang dai atau seorang alim ulama masalah hukum, berarti Anda bertanya masalah hukum agama. Saya bicara masalah hukum itu, bukan bicara masalah individu siapapun itu. Kalau betul-betul bertemu non muslim sama orang muslim, kemudian ditemukan orang muslim memang muslim ini memang betul-betul tidak baik, jangan milih. Tidak usah punya andil. Siapa yang terpilih nanti ya sudah ya. Peraturannya sesuai dengan hukum Islam kita patuhi, yang tidak kita nggak patuhi. Selesai konsepnya, gitu kan? Tetapi harus umat Islam sekarang sadar bahwasanya kita harus punya pemikiran terhadap hukum agama kita. Tidak boleh toleransi, tidak boleh toleransi, tidak boleh toleransi. Orang tua kita non Muslim kita bakti, iya. Tetangga kita non Muslim kita berbuat baik, ya. Orang non Muslim jadi turis datang ke negara kita, kita hormatin, ya. Orang yang mau investasi silakan. Teman-teman non Muslim bisa kita berteman sama mereka. Tetapi kalau sudah berbau masalah hukum agama, nggak boleh. Nggak boleh ada pemimpin non Muslim di tengah-tengah umat Islam. Memang nggak boleh. Masa kita sampai kehabisan stok, gitu kan? Banyaknya umat Islam, cuma kitanya tidak berpikir itu. Tidak berpikir masalah harusnya setiap Muslim mendahulukan pemimpin-pemimpin Muslim ini. Harusnya. Semoga Allah memberikan pertolongan ya. Semoga memberikan pertolongan. Mudah-mudahan insya Allah. Anda juga bisa mengunjungi Facebook kami di facebook.com/amanahinsanmadani atau bisa tonton kami di youtube.com/sahabatyamima dan follow Twitter kami di twitter.com/@sahabat_yamima.
Sahabat Yamima peduli dan memahami.